Aduh, aduh, sungguh aneh rasanya. Bingung, sungguh bingung dibuatnya. Kau buatku mati gaya. Oh bingung, sungguh bingung dibuatnya. Hati ini hanya I try to hide, I try to run, but you linger in my mind. Tell myself that I'd be just fine in denial, but I break down and cry, lost in goodbye. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi barengan gue Adam. Dan seperti biasa kita akan menurut satu hal yang menarik dengan kisah yang juga pastinya. Di episode kali ini spesial banget, gue akan ngobrol dengan dua orang musisi dan bakal ngobrolin tentang live update mereka juga. Dan hari ini udah barengan gue ada Rima dan Rachel. Halo. Halo, apa kabar guys? Baik, alhamdulillah. Baik. Baik juga. Iya. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini berarti? Kalau kita berdua kebetulan kayak kalau Rahel baru rilis single, kalau aku OTW rilis single. OTW, oke. Bulan apa tuh Kak Imai? Aku Juni. Bulan Juni ya, oke. Harusnya sih kalau ditayang kayaknya udah keluar sih. Udah ya. Harusnya ya. Dari kamu terakhir rilis single kapan terakhir? Aku terakhir tuh udah setahun lebih sih Kak. Setahun dulu lumayan banget Udah ya? lumayan lama sih. Itu kenapa tuh? Apa kayak nguliknya atau kayak dari label juga ngeplannya? Emang belum biar dapet lebih- kesempatan aja sih buat rilis lagi. Alhamdulillah sekarang udah dapet waktunya gitu. Jadi Oke. udah mulai mau produktif lagi. Oke, itu setahun sempet ini juga kayak workshop atau gimana? Kalau itu nyicil atau lebih banyak fokus di off air gitu? Fokusnya di off air. Kebanyakan ya? Fokus di off air, tapi juga sambil nyambi ngumpul-ngumpulin lagu. Kamu berarti lebih banyak nyiptain lagu sendiri juga? Gimana? Kalau misalkan banyak sih belum ya. Paling kayak kalau yang udah rilis tuh kebetulan udah ada 1, 2, 3, 4 lagu yang udah 4 lagu kerilis. ya? Oke. Kalau kamu gimana? Kamu udah Aku berapa single? Berarti? Aku kemarin baru rilis single yang kedua. Kedua ya? Jaraknya berapa lama dari single yang pertama? Jaraknya sekitar 6 bulanan Kak. Lumayan lama ya? 6 bulan sampai 8 bulan kurang lebih. Kalau kamu juga musiknya kayak berarti kan baru debut 6 bulan yang lalu lah istilahnya Iya, kan ya. betul. Itu di awal emang kayak nge-plan gitu sama label. Maksudnya kayak mau apa planningnya, mau berapa kali dalam setahun ngeluarin atau gimana gitu? Enggak sih Kak, enggak ada planning dan aku juga ini produce sendiri memang indie Oke. contohnya. Yang pertama tuh produce sendiri ada dari label Dua Suara. Oke. Dua Suara Media. Terus yang ini sekarang diproduce sama Hits Record gitu. Oh, Hits Jadi Record beda ya. label. Oh beda label ya? Beda label. Dan yang kedua ini Oke. sama Hits Record gitu Kak. Jadi sebenarnya kayak dulu itu berarti yang single pertama sebelum Idol berarti ya? Atau, Enggak, pas sesudah juga? Iya, sesudah Idol. Oke, betul. sesudah Idol ngeluarin single tapi beda label istilahnya gitu ya? Iya, beda label. Boleh ceritain nggak nih lagunya tentang apa? Lagu yang baru rilis. Iya. Oke, jadi lagu yang baru rilis itu aku tulis sendiri Kak. By the way, jadi aku tulis sendiri dan lagu itu bercerita tentang pengalaman pribadi aku. Kayak gimana tuh? Jadi aku udah tulis lagu itu jauh sebelum Idol. Oke. Dan aku awalnya itu, jadi lagu itu bercerita tentang seseorang yang membuat aku bingung. Judulnya Bingung by the way Kak. Oke, aku jadi bingung nih. Iya, jadi bingung ya. Iya. Ada. Aku juga jadi bingung Oh, udah menjelaskan jadi bingung ini. juga, oke. Jadi judul lagunya itu Bingung. Oke. Dan cerita lagunya itu tentang sosok pria yang aku suka, tapi dia tuh ngebuat aku bingung. Kayak Lola tuh dia suka nggak sih sama aku atau cinta nggak sih sama aku. Jadi kayak kalau bahasa bukan love bombing ya, jatuhnya apa ya Kak Imai?
Kayak mungkin punya sikapnya itu kayaknya baiknya itu kayak bikin kita ambigu gitu. Oh Iya iya, nggak sih? oh, iya. Iya, karena Ini saking baiknya- memang dia baik, jadi kita pikir dia tuh memang baik ke kita aja, tapi ternyata dia memang baik, Baik ke semua orang. Tapi Iya, nggak tahu juga beneran baik ke semua orang atau cuma ke kita. Ya itu yang bikin bingung gitu kan. Iya. So judulnya bingung. Bener. Aku pernah di fase itu lagi. Nah, relate dong. Dari aku tuh bedain orang ketika respon dari ketawa di chat. Ah, iya. Tahu nggak sih? Ada yang orang ketawa yang hahaha, hawanya gede banget tuh. Ada yang cuma haha. Ada haha, ada yang kayak hahe 3 kali atau WK. Oh iya. Gitu tuh. Aku Jadi pikir bikin bisa dari bingung situ. ya. Maksudnya kayak respon dia kayak dia ke semua orang kayak gini juga sih ketawanya, apa suruhnya sama gue doang gitu. Nah, Ya nggak sih? Pernah nggak kayak gitu? Bener-bener. pernah. Nah karena itulah jadi terciptalah lagu ini kan. Oke. Iya. Unik juga sih. Aku tuh emang kalau bisa dibilang kemana bisa sama Mas, karena kenal Mas Igun kan. Mas Igun Sudarmo, iya. Gara-gara dia aku juga banyak belajar kan, terus juga banyak terima press release. Jadi tuh aku kayak karena udah banyak terima press release, jadi wajib dengerin semua lagu sekarang. Oh iya. Iya, termasuk aku ditodong sama dia. "Dah lu ada yang koncong lah lu," gitu. Wah. Aduh, gue bilang, "Aduh Mas, saya jarang dengerin koncong Mas." Jadi sekarang dengerin nggak? Pernah berapa masuknya kalau yang sama Deddy Kobuser itu yang lagu barunya itu siapa ya? Aku lupa tadi kemarin ada yang collab tapi sama Deddy Kobuser maksudnya koncong gak sih? Oh itu kayaknya kamu tau nggak yang harmoni itu ya? Iya kalau nggak salah. Gimana ya, aku belum dengar. So lihat apa gitu ya kan yang cewek sama Deddy Kobusier kan? Ya itu bukan yang Iya benar. Itu tuh koncong nggak? itu bukan nih kayaknya kak. Bukan ya? Iya kayak musik apa ya? Tapi musik jadul gitu ya? Itu musik jadul. Oh itu, Iya, tahu. itu keroncongan maksudnya. Dia tuh sebenarnya rootnya tuh lebih ke jazz. Tapi mungkin suka dimasukin unsur daerah mungkin ya. Mungkin makanya dari mana? Iya. Nah, ya itu ada jazznya tapi kayak ada campuran dari Nusantara ini juga juga. Nusantara juga. Nah, itu termasuknya apakah itu keroncong tapi lebih ke modern apa gimana gitu. Iya. Sekarang kan musik kan ibaratnya kayak banyak yang ini nggak sih? Campur-campur ya? Campur-campur juga, nggak yang murni kayak keroncong-keroncong doang gitu. Iya. Sekarang tuh udah banyak collab gitu ya, genrenya juga udah nyampur gitu. Betul. Iya. Jadi makanya kayak iya sih aku ngulik sih, dan aku karena masih gun juga akhirnya udah 3 mingguan ini aku ngerilis chart musik sekarang gitu. Jadi kayak ya ternyata responnya seru juga sih. Iya. Setelah aku ngeluarin chart musik itu, dan aku jadi lebih banyak nge-explore lagu lagi gitu. Makin banyak ternyata musisi-musisi yang jadinya aku nggak tahu jadi aku tahu gitu. Betul. Gara-gara Iya. ngerilis press release juga. Karena sebenarnya sekarang gitu. juga udah banyak banget musisi-musisi yang sebenarnya beragam banget ya genrenya. Cuman kitanya nggak notice karena mungkin nggak lewat FYP kita gitu. Tapi pas ngeliat chart gitu kayak oh ternyata ada ini. Ya, dan itu aku jadi masuk list aku ya. Nanti aku akan tag kamu ya. Ya itu apa? Aku dengerin lagunya. Bingung. Iya, aku bingung karena aku ternyata pas kamu ceritain lagunya aku relate. Relate ya? Iya, tadi yang bingung tadi kayak Bingung. dari ketawa tadi kan. Kalau kamu berarti setahun lalu single tentang apa? Berarti Kalau terakhir tahun itu. lalu itu aku merilis single judulnya biasa-biasa saja. Oh biasa-biasa aja, Iya. standar gitu. Iya biasa-biasa saja. Karena mungkin aku merasa belum ada yang mengangkat tema itu gitu. Jadi gimana caranya kita bisa bahagia walaupun biasa-biasa saja. Oke. Iya. Itu lagi momen kamu apa tuh muncul kayak ada rasa biasa-biasa aja tapi ya udah gue bahagia nih walaupun biasa-biasa aja. Kan kadang-kadang kita melihat sosial media tuh kita ngeliatnya yang bagus-bagus aja. Dan itu akhirnya yang bikin kita tuh merasa tidak cukup gitu. Dan kebetulan mungkin ya kalau aku dulu Indonesian Idol Special Season itu acaranya tuh lagi COVID tuh itu. Betul, aku ngikutin. Aku lagi COVID, kita semuanya tuh lagi acara lagi COVID, gak ada penonton di studio juga. Sama sekali, iya. Dan ternyata hal tersebut itu impact banget ke fanbase kita semua gitu. Jadi itu yang bikin kita nggak punya fanbase yang solid. Jadi mungkin orang ada yang tahu, tapi nggak semasif yang angkatan lainnya. Angkatan lainnya yang ada penonton ya. Dan di situ bikin kita semua mulai merintis dari nol lagi. Tapi di sisi lain
kita dikenal juga gitu sama idol lovers, dan itu yang Oh, iya, bikin iya. kita kayak banyak tuntutan padahal kita lagi mulai gitu, kita baru mulai lagi. Tapi di kala itu kita pun dibanding-bandingkan. Jadi disitulah aku merasa bahwa gara-gara itu kita jadi ngerasanya kayak tidak cukup. Padahal sebenarnya alhamdulillah hidup kita tuh bahagia gitu. Kayak muncullah ide, oke, bahagia walaupun biasa-biasa saja. Walaupun biasa saja. Lagi asik banget sih, asik. Selain tadi kamu baru rilis, terus kamu juga coming soon, ya per video ini harusnya sudah tayang. Amin. Dan press release-nya harusnya saya naikkan. Terus apa lagi yang dari kalian berdua live update-nya nih yang kalian lagi kerjain akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kalau aku sih udah pasti ngumpul-ngumpulin lagu. Terus kita juga lagi sama-sama promo radio. Promo radio. Kita baru dari Bandung ya Kita kemarin. baru banget dari Bandung juga. Roadshow Bandung berarti Iya, ya? roadshow Bandung, muter-muter radio, Muter terus kita radio sempat Bandung. showcase bareng juga sama Betul. teman-teman gitu, dan ya udah kita memperkenalkan lagu kita. Iya, iya. Kebetulan kalau aku belum rilis tapi udah dibocorin Lu dulu. bocorin dulu nih ya? Udah viral itu di TikTok. Oh iya? Soalnya bahasa Inggris Oh. lagunya Kak, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Oh Jadi iya. kali ini lagunya itu bahasa Inggris tapi sebenarnya ada bahasa Indonesianya juga. Oke, Campur, mix lah ya. Kamu kalau bisa dibilang genre apa nih maksudnya? Kalau Berarti- genre aku sebenarnya rootnya itu tetap pop. Oke, Cuman pop. kali ini lagunya tuh lebih ada sentuhan R&B-nya. Oh, R&B ya. Iya. Dan ada Oke. whistle-nya Kak. Boleh kali kita todong kali ya, gimana tuh lagunya nanti ya? Boleh, Itu nggak ada yang bisa Bisa. cover kecuali Karimar. Ada lah pasti. Waduh, aku sih nggak bisa ya. Iya. Tapi kalau dari sisi kalian dengerin lagu apa? Lebih sama dengan genre kalian atau kayak explore kayak tadi nyoba ke, kalau aku ditondong kan keroncong. Aku juga lagi merhatiin anak-anak yang lagi naikin hip Oh, nih. hipdut. Iya, maksudnya perkembangannya lagi ini banget kan, hipdut itu. Teman kita ya, hipdut. Iya. Oh iya, siapa Nike lah ya? Bunga Reza. Oh iya, Bunga Reza, iya. Reza Tapi dia punya sebagai- pesona Iya, lain itu kan, kayak alter egonya Ningso ya? sebagai Ningso. Iya. Mm-mm. Itu kalian ikutin juga ya berarti? Kita Itu sih bareng. Iya, kita kemarin juga pun ke Bandung juga bareng. Oh, bareng sama Bunga juga. Oke. Ya kalau perkembangan musik sih pasti kita ngikutin. Cuman kalau misalkan mengeksplor wilayah-wilayah tertentu itu kayaknya kita masih ini ya menyesuaikan sama apa yang emang diri kita Iya, gitu. apa yang kita- Karena kan kalau misalkan yang namanya tren itu dia kan akan berubah-berubah terus kan ya Kak. Jadi gimana caranya supaya kita tuh punya emang brand kita sendiri gitu yang akan selalu kita bawa. Iya. Dengerin sih mungkin kita dengerin ya. Dengerin. Bener. Karena kan sekarang udah sosmed. Sosmed kan pasti. musik beragam ya Kak. Beragam. Iya. Cuman kalau untuk produce gitu kita nggak langsung yang ngikutin tren Arus Arah, gitu. iya. Kita tetap apa ya? apa yang paling kita Pesona banget. kitanya gitu. Iya. Kalau menurut aku ya, aku melihat kayak idol juga sama ya. Itu ngeluarin lagu cukup unik kan. Iya, heeh. Menurut aku ketika udah ngeluarin lagu kayak gitu, yang beda banget tuh dari sama yang sebelum-sebelumnya, itu akan ekspektasinya malah bakalan tinggi sih. Menurut aku ya. Misalnya bakal kayak Nextnya. ditunggu lagi kayak kalau andai kan dia ngeluarin lagu yang unik seperti itu lagi dengan jenis yang itu lagi, ekspektasi orang kan lebih ini nggak sama nggak dengan yang sebelum gitu. Kalau aku lihatnya gitu ya. Kalau kalian menurut kalian gimana? Coba kalau Rahel. Gimana ya Kak Imai? Kalau aku sih ngelihatnya tiap penyanyi itu colornya tuh ada di suara. Ada suaranya iya. Jadi menurut aku itu adalah memang gift yang Allah kasih, itu timbre suara itu hanya dimiliki oleh penyanyi itu tersendiri gitu. Jadi aku ngelihatnya malah dari contohnya Sal Priadi. Oh iya, Sal Priadi. Oke. Genrenya itu benar-benar satu album beda semua. Tapi rootnya itu adalah timbre suaranya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau mengeksplor apa gitu. Yang penting masih, kalau aku sih ngelihatnya Salma ya masih dengan Salma ya, gitu. tapi dengan memang mungkin dia dia mengeksplor explore hal lain. something yang beda ya. Mungkin lebih kayak aransemen yang beda. Aransemen aja, colornya. Tapi sebenarnya color warnanya tetap sama. Suaranya suaranya tetap sama. sama sih, tetap sama. Cuman kayak dia kayak di lagu itu tuh kayak bener-bener kasih something new aja yang kita belum lihat dari Salma. Oh ternyata si Salma bisa ya. kayak gitu. Atau Lagu mungkin itu. memang itu kan yang gitu dia. sesungguhnya. Iya mungkin kan gitu bisa ya, jadi. nggak tahu juga ya. Tapi lagunya Sal sih yang terakhir ya untuk soundtrack film sih itu aku kaget sih ada lagu kayak gitu sih yang Yang kepala mana itu? yang kepala pundak. Oh iya.
Iya, kepala pundak kerja keras judulnya. Iya ya Tuh. itulah kalau misalkan seorang penyanyi tuh atau musisi ya pasti mereka punya color tersendiri gitu. Cuman kalau untuk ekspor ya bisa beda-beda. Bener. Tapi kalau kalian perbedaan yang signifikan antara tadi yang kalau sedikit cerita, kalau kamu kan special season gak ada penonton, kamu mungkin kayak berasa kayak ketika keluar jadi nol banget, akhirnya ketemu penonton asli ya beneran deh. Terus apa lagi yang tantangan dari kalian berdua yang kayak setelah keluar dari Idol, karena itu kan sebuah kompetisi ya, dan pasti kan dari industri lebih besar lagi dan kayak beda banget dong pasti. Betul. Tantangannya sih ini kali ya Kak Imai, mungkin kita sama-sama juga ya, kayak bagaimana cara kita untuk konsisten bertahan di industri musik. Oke. Yang pastinya dengan karya dan nggak berhenti, itu sih. Iya nggak sih Kak Imai? Bener kan? Ya itu sih Kak, paling kalau misalnya Kak tanya perbedaannya, Kak Imai kan angkatan COVID, aku after COVID. Iya. Nah, jadi itu masih apa ya, kayak kita berapa lama sih jaraknya Kak? 2 tahun. 2 tahun. Jadi seasonnya 5 dulu baru aku. Kamu kan ya. Jadi dan itu tuh lagi hype banget TikTok dan lain sebagainya. Iya. Namanya kan orang habis COVID stres, jadi larinya ke sosmed gitu kan. Bener. Jadi lumayan pecah lah ibaratnya angkatan season 12 gitu, lumayan pecah. Dan di situ tuh kayak aku pribadi kayak kaget. Maksudnya kaget itu kayak wah, ternyata aku ada di season ini gitu. Karena aku juga sempet cobain yang seasonnya Kak Imai. Sempat kamu audisi online dulu, tapi nggak lolos. Sampai jauh ya. Iya. Terus akhirnya di season 12 ternyata mungkin itu waktunya gitu. Dan di sana tantangannya dulu aku sempat bilang karena cara bernyanyi aku berbeda dengan teman-teman yang lain. Aku punya color suara ya yang berbeda. Akhirnya sempat ada head comment gitu karena kan fanbase kuat-kuatan lah saat itu. Kayak yang kadang yang lebih suka ini, yang lebih suka itu. Iya sih. Dan aku membaca itu semua gitu. Nah itu sempat kayak emang iya ya aku nyanyi mulutnya kebuka banget ya gitu, sempat ada yang komen-komen lah gitu. Jadi kamu kepikiran juga jadi kayak overthinking banget ya di situ ya. Betul. Tapi justru di after itu masih misalnya pernah dapat juga atau kayak ya udahlah ya gue juga udah kuat ya dari kompetisi juga udah pernah ngalamin gitu. Maksudnya head comment-nya masih ada? Masih ada nggak? Udah enggak sih. Ya? Karena aku juga dari komentar dari juri, nggak cuma dari netizen tapi juri juga kasih masukan gitu. Kan baiknya kayak gimana untuk kedepannya. Itu yang akhirnya aku mendengarkan masukan-masukan yang positif dan itu jadi buat diri aku untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik gitu Kak. Iya. Kalau kamu apa? Tadi selain apa sempet ini ya? Perbedaan ya waktu di kompetisi sama di real life-nya. Kalau di kompetisi itu kita dapat banyak fasilitas gitu. Jadi kayak kita dapat vocal director, terus dia gitu home band pun juga sama Mas Oni gitu loh. Jadi panggung, treatment semuanya, baju semua disiapin gitu. Dan ketika kita benar-benar di real life-nya itu kita semua harus sediain sendiri. Iya kita harus mikirin kita mau konsep baju kayak gimana, kita bakal penampilannya kayak gimana, terus bikin tim produksi juga gitu kan. Jadinya itu sih tantangannya, dimana kita mulai lagi dari awal yang tadinya tuh semuanya disediain, di sini kita harus benar-benar bangun sendiri gitu. Walaupun under label kayak gitu, tetap kamu mikirin tim produksi semua ya gitu berarti ya? Tim produksi off air gitu. Tim produksi off air. Pasti kita harus nyari stylist kita, makeup artist yang cocok. Terus deh gitu kayak nanti soundman dan yang lain-lain. Bahkan kayak mikrofon aja, mic yang cocok sama kita tuh apa, itu pun dicari gitu. Harus detail semuanya. Detail itu ya? Iya. Maksudnya kayak aku pikir tuh kalau kan aku banyak juga sih ngobrol sama Indi ya. Indi aku survive banget kan. Kita semuanya banget. Terus habis itu kayak bahkan dari sisi promosi pun juga dia ngetok pintu publisher juga gitu kan. Nah kalau aku pikir label tuh kayak benar-benar ada manajemen juga, jadi kayak semuanya itu benar-benar kayak bisa difasiliti banget gitu di talent tuh kayak udah tinggal landing aja nyanyi aja gitu. Enggak sih ya. tetap kita harus berjuang sendiri, tapi dari pihak label dan manajemen pun juga membantu gitu. Juga ya kan namanya talentnya ada ribuan. Iya sih. Ya satu manajer pasti megang beberapa kan. Beberapa. Apalagi kalau nggak salah berarti kan setelah
kompetisi pun juga dari manajemen kalian akan masuk ke kebanyakan ke manajemen yang sama dengan kalian nggak sih? Iya, kan? Memang harus kan? Memang sama. Jadi Iya kan? kayak kita memang harus kerjasama bareng-bareng Bener. gitu, teamwork lah. Bener. Ngomongin soal teamwork, kayak aku kelihatan kayak kalian berdua kalau ngerilis satu lagu bareng kayak oke banget ya kayaknya. Kita sih pasti ini Ada ya. planning. Kita pingin. Nah kebetulan kita waktu itu pernah bareng-bareng ke Malaysia. Tapi oke. aku, Rahel, sama Dan satu lagi ada Dewanda. Oh, di mana? Oke. Jadi kita waktu itu dapat job di sana. Terus begitu kita nyanyi bertiga. Yes. Oke. Nah dari situ lah kita kayak apa kita bikin Trio aja kan. Iya, maksudnya Trio. kayak jadi Iya, masing-masing iya. kan udah punya solo-solonya. Bener. Tapi pasti kan kita juga pingin ada kolaborasi juga gitu. Ya itu sih waktu itu kepikiran kayak gitu ya, tapi belum direalisasiin. Waktu itu udah kepikiran lah ya buat bikin collab tapi bertiga ya. Betul. Bertiga. Oke. Rencananya kita juga pengen buat lagu bertiga ya. Iya, cuman belum ya. Iya belum. Karena kita masih sibuk masing-masing. Dan teman kita yang satu Kak Dewanda tuh di Bogor tinggalnya. Oh, Jadi, oke. nah di Bogor BSD terus Tebet. Jadi kayak wah jauh-jauh gitu kita ya. Iya. Itu dari sisi jalur kereta aja itu udah beda-beda. Iya benar. Kalau misalkan aku jalur hijau, Dari jauh dia jalur biru. Jalur biru, kamu biru sama ini juga. Bogor tuh merah ya? Biru juga. Biru juga. Biru juga Biru. ya. Iya kan merah, Depok tuh merah ya. Kalau biru tuh Bekasi ya? Iya. Salah, merah. Merah berarti kan. Ya, satu Satu ini. sama Dewanda ya. Iya, dia tuh kayak goals kamu ke sana. Kayak tujuan kamu ke sana gitu. Iya. BSD Serpong Iya. hijau. Dia tengah-tengah kamu milih Bogor apa BSD? Bu? Waduh. Makanya kita selalu ketemu di tengah. Iya sih. Sekarang kayak ngelihat untuk jadi idol juga sekarang kan pasti secara nggak langsung jadi public figure. Apa yang berasa banget tadi soal komen mungkin berkurang. Apa yang kayak jadi ini banget sih. Maksudnya perbedaannya gitu. Oh, perbedaan dari sebelum jadi. Iya. Perbedaannya sih kalau dulu kayaknya nggak ada perbedaan. Gue nanya perbedaan mulu jadi ya. Mungkin Karena dari karena apa nih dari sosial media gitu sosial kali ya? media ya. Kan sosmed atau lainnya. Sebenarnya kita lagi live update nih. Iya. Mungkin dulu ya kalau misalkan mungkin kan aku dari dulu tuh ikut kompetisi Kak. Oke. Jadi di tiap kompetisi tuh aku pasti ada hate comment. Oh bener. Iya. Oke. Iya jadi dulu awalnya kayak satu, terus ntar pas lagi ajang yang satunya banyak. Oke. Terus pas idol beda lagi gitu kan. Dan pas udah selesai dari idol beda lagi gitu modelannya. Cuman lama-lama tuh yang tadinya kita tuh kalau baca tulisan itu kepikiran, lama-lama kita jadi kayak tulisan mereka adalah representasi dari diri mereka gitu. Oh iya. Jadi mungkin alhamdulillah aku tuh udah di tahap dimana kalau baca komentar atau apa, kalau misalkan aku merasa akunya aman gitu, lagi emang bagus gitu, jadi nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh. Oh iya benar. Kecuali kalau misalkan aku merasa aku memang masih kurang, jadinya kayak di situ kayak masih harus belajar lagi nih. Iya. Berarti kamu delivernya ke area positif berarti ya? Iya, ke arah positif. Malah kalau komen-komen jahat aku suka balesin sebenarnya. Oh iya. Dia suka Kayak apa tuh? Contohnya apa sih? Kalau Kayu itu FYP terus di aku. Oke. Mungkin karena aku sering bukain kali ya. Aku sering lihat cover-coverannya Karimar Oke. di TikTok. Terus ada kayak aku komen apa? komen apa terus kayak kamu balesin pakai emot atau pakai apa gitu kan. Terus yang jahat-jahat pun juga aku suka balesin. Tapi maksudnya balesinnya baik-baik ya. Kan kadang-kadang suka misalkan mereka suka bilangnya bisa ya teriak-teriakan doang misalkan gitu. Terus kayak gitu ntar aku balesin kayak coba deh lihat coveran aku yang dua sebelum ini scroll ke bawah gitu. Terus akhirnya yang lainnya ngebantuin juga yang netizen yang lain. Kalau komennya Kaima itu kalian kan juga pasti tadi udah spill tuh tadi ke Malaysia juga bakal keluar. Berarti kalau keluar berarti baru ke Malaysia aja ya, belum ke yang lain juga. Doain supaya kita keliling dunia bareng-bareng. Amin. Kalau aku waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan ke Filipina sama Singapura juga. Wow, oke. Itu udah mulai apa kayak mengisi satu acara kah atau
Oke. Iya, mengisi acara. Biasanya sih kayak event-event gathering, co-working. Oke, belum ya kayak masuk ke festival gitu ya. Nah, itu belum. Kita masih ya merintis lah, kita bikin Merintis lagu ya. yang banyak. Semoga Yes. suatu saat kita dapat kesempatan buat bawain lagu kita sendiri di festival. Amin. Kalau untuk expand, buat kamu better dengan lagu Indonesia atau dengan Inggris? Kalau apa tuh? Maksudnya untuk expand ke luar gitu. Oh, Iya. sebenarnya sih dulu impian aku tuh kayak pingin bawa lagu Indonesia keluar sebenarnya. Jadi Tapi di sisi pasarnya? belum tahu sih, Oke. belum tahu juga, makanya kenapa sekarang suka nge-mix bahasa gitu. Kayak harapannya tuh bisa kayak kalau K-pop kan mereka kan bahasa Korea tapi Ada Inggrisnya juga ya. Iya. tapi mereka tuh bisa dibawa ke negara manapun loh gitu. Nice ya. Iya. Semoga tuh Walaupun bahasa full Indonesia Korea pun juga bisa kayak gitu. Amin. Ya, pengen sih ngeliat bisa kayak gitu ya. Aku lihat di talent atau artis-artis dari negara tetangga kayak Malaysia, Brunei, ataupun Singapura, ya mereka pun juga ketika mau expand ke sini dengan bahasa Indonesia gitu. Iya. Kayak, iya kan? Iya, makanya jadi kayak bahkan waktu aku pergi ke Malaysia pun mereka juga welcome banget. Iya. Welcome banget sama bahkan kayak aku jalan-jalan di manapun itu Iya. yang mereka style tuh lagu Indonesia. Indonesia. Iya. Aku pernah lagi di Singapura, kayak dia kayak biasa, dia cerita dia pernah ngantar Bakade dan lain-lain buat bahasa Indonesia, terus kayak aku ngerasa kayak kok dia lebih dengerin lagu Indonesia pada gue gitu. semua lagu yang kayak legend-legend dia tahu gitu loh. Iya, Iya. makanya aku juga wow, ternyata segitu dihargainya ya. Jadi Iya. gimana kita juga berharap kita bisa menghargai apa yang kita punya juga gitu. Benar-benar menarik banget lagi itu ya. Ada cerita apa di Malaysia ketika kalian ke sana? Waktu itu ada pas baru datang. kita baru datang, terus kita bertiga taunya kita mau nyanyi doang. Tiba-tiba ada koreografer, kita disuruh belajar dance. Belajar dance. Jadi FYI Kak, kita tuh nyanyinya Golden, yang Golden Hunter. We're going up itu. Iya. Oh. Bertiga. Kita tahu Iya. udah kita tahu ada dancer memang, tapi Iya. kita nggak nari. Iya, karena lagu itu sulit banget ya, kalau dibilang sulit Waduh. banget ya. Dan kita pecah-pecah suara, dan itu pecah suaranya juga belting ya, Say? Iya, Iya jadi ya. jadi kayak tidak memungkinkan untuk ngedance gitu. Ngap nggak sih itu? Kalau sampai Dan bayangin aja gitu sampai besoknya itu kan kita harus nyanyi kan. Nah tapi itu di hari, jadi kayak H-1 kita disuruh belajar. Itu gimana? Iya, makanya sebelumnya aku pernah kayak gitu juga. Kayak datang H-1 terus langsung belajar gitu. Tapi kebetulan lagunya nggak yang susah meliuk-liuk gitu. Jadi pas kali ini kayaknya nggak mungkin deh gitu. Terus katanya ya udah nggak apa-apa, belajar aja dulu, nanti kita lihat di panggung kira-kira bagusnya gimana. Iya. Dan alhamdulillahnya pas dilihat nggak harus ngedance kayak gitu, jadinya biar dancernya dan kita lebih ke main blocking gitu. Iya. wah seru banget sih ya. Pengen sih ngeliat kalian bisa kesana lagi berarti ya. Amin. Pasti kayak udah sekali sana pasti akan ini lagi mungkin ya. Amin. Mungkin ke sana tapi bawain lagu kita gitu. Harus wajib sih. Aku sama sih kayak ketika ada yang kayak tadi harapannya bahasa Indonesia pun juga bisa kemana-mana kan. Iya. Tadi soal kota ya. Kalian udah kemana-mana, ada nggak yang satu kota yang kayak sebelum kalian belum pernah, tapi kayak ketika kesana, oh kok gini, oh ini kota ini gitu. Maksudnya kayak ternyata gini ya. Gitu. Kalau aku kayaknya lebih banyak Kak Imai keliling kotanya dibanding aku Kak, jujur. Karena Iya. aku baru tahun lalu rilis single kan. Oke, iya, Jadi iya. untuk kayak perform belum terlalu banyak lah. Iya, kalau kota ya. Gitu. Jadi masih lebih banyak di dalam kota. Oke. Gitu aku lebih banyak performnya. dalam kota. Kalau Kota mana? aku kota yang lumayan berkesan ya. Iya. Aku baru beberapa minggu lalu tuh, minggu nggak ya? Aku lupa minggu apa bulan. Minggu ya. Aku datang ke Luwu Utara, Kota Masamba. Itu Itu di Sulawesi. Oh, iya. Terus gimana di sana? Dan itu aku berangkat, jadi 2 kali naik pesawat gede, abis itu naik ATR, naik ATR kita jalur darat 2 jam, baru sampai ke sana. Dan pas sampai sana tuh ternyata sambutannya baik banget gitu. Jadi ternyata di sana tuh orang-orang pada nontonin idol. Wow. Dan pas nyanyi pun itu yang, nah mungkin ini bisa dibilang kayak panggung festival pertama aku ya Wow. di sini. Jadi yang nonton tuh kayaknya 10.000 orang deh. Wah. Wow. Kayak banyak banget itu manusia semua. Dan
itu tuh lagi hujan-hujannya gitu. Lagi Aduh. dari jam berapa tuh hujan terus, kayak ya gimana nih acaranya, jalan gak nih hujan kayak gini. Tapi ternyata orang di situ stay karena dan yang datang ke situ tuh bukan cuman orang di Masamba aja, tapi dari yang mana-mana pun Mana-mana mereka juga. datang ke situ karena itu kayak pesta rakyat lah jatuhnya. Oh iya. 10.000. Wah, ternyata untuk kamu bisa dapat lumayan ini juga ya. Maksudnya ternyata nggak nyangka di kota itu gitu ya. Di kota itu dan Iya. kan pas JR-nya juga kan kita baru kirain berapa orang gitu kan. Tapi pas malam tiba-tiba udah wah rame banget, full banget. ya. Aku ada fotonya yang dari kayak drone gitu. Itu bener-bener Tapi boleh banget manusia ya semuanya. bagi fotonya ya. Ternyata emang kota itu emang ramai banget ya. Iya rame banget dan orang-orangnya pun juga suportif Iya. gitu. Pas nyanyi mereka semua nyanyi. Heeh. Dan pas aku nyanyi tuh hujan lagi gitu. Oke. Hujannya lumayan deras tapi mereka tetap lompat-lompatan kayak wah gitu. Wah, gokil. Iya. Seru banget sih. Thank you banget teman-teman udah mau Makasih. ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Seru banget sih. Jadi kayak sebenarnya kayak kurang ya. Kita punya aku ya. Gue berasa harus ada episode lagi ya. Tapi buat teman-teman yang mau ikutin kalian bisa di mana dan juga dengerin lagu kalian di mana nih? Tadi yang bingung-bingung tadi ya. Tadi spill ada nggak lagu barunya juga tuh tadi? Oke, teman-teman yang mau lihat keseharian aku, info-info terbaru dari aku, teman-teman bisa follow Instagram aku @rahelolivia.official. Teman-teman juga bisa dengerin lagu baru aku yang judulnya Bingung. Nanti Kadam juga dengerin Siap. bisa. Aduh, pasti aku tag ya nanti. Thank you. Di seluruh digital music platform yang ada. Terus juga teman-teman bisa pakai soundnya di TikTok, di Instagram, dan di semuanya intinya gitu. Dan nonton video liriknya di YouTube-nya Hits Record. Jangan lupa. Mantap. Thank you. Kalau Rimar? Kalau aku, misalkan kalian pingin tahu info-info terbaru soal aku, bisa lihat di Instagram aku Rimar1111 dan juga TikToknya pun sama Rimar1111 juga. Terus sama buat kalian yang mau dengerin lagu terbaru aku yang judulnya Lost and Goodbye, kalian bisa dengerin di semua digital platform nanti tanggal 5 Juni. Atau mungkin ini udah rilis ya. Iya. Kalian bisa dengerin di semua digital platform dan untuk lirik videonya bisa dilihat di YouTube channel aku di Rimar Official. Alright. Oke, jangan lupa tadi follow. Tadi Rimar juga Rachel dan juga buat teman-teman yang ingin bersama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya bisa banget hit up on Instagram di @podcastsomestory dan juga bisa mau email kita di podcastsomestory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Some Talk Podcast Some Story episode spesial bersama Rimar dan Rachel. Thank you. And see you in the next episode. Dadah semuanya.